Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Januari 2024 dengan judul Penolong yang Berkuasa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita ikuti penjelasannya. Luar biasa, hampir terlalu luar biasa untuk dipahami manusia adalah pengorbanan juru selamat demi kita yang digambarkan dalam semua sistem pengorbanan terdahulu, dalam semua pelayanan khusus di bait suci. Dan pengorbanan ini diperlukan. Ketika kita menyadari bahwa penderitaannya diperlukan untuk memastikan kesejahteraan kekal kita, hati kita tersentuh dan luluh. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyempurnakan keselamatan penuh kita dengan cara yang memuaskan tuntutan keadilan Allah dan konsisten dengan meninggikan kekudusan hukum-Nya. Tidak seorang pun yang kurang kudus dari anak tunggal Bapa dapat mempersembahkan korban yang akan ampuh untuk membersihkan semua, bahkan yang paling berdosa dan hina, yang menerima juru selamat sebagai pendamaian mereka dan menjadi patuh pada hukum sorga. Tidak kurang dari itu yang dapat mengembalikan manusia ke dalam perkenan Tuhan. Apa hak Kristus untuk mengambil tawanan dari tangan musuh? Hak yang didapatnya oleh karena pengorbanan yang dilakukannya, yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang mengatur kerajaan sorga. Dia datang ke bumi ini sebagai penebus umat yang hilang untuk mengalahkan musuh yang cerdik dan yang dengan kesetiaannya yang teguh untuk menyelamatkan semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Di kayu salib Kalvari, Dia membayar harga tebusan umat-Nya. Dan dengan demikian, Dia memperoleh hak untuk mengambil tawanan dari cengkraman penipu ulung yang dengan kebohongan menjebak pemerintahan Tuhan, menyebabkan kejatuhan umat manusia, sehingga kehilangan semua hak untuk disebut sebagai rakyat setia dari kerajaan Allah yang mulia dan abadi. Tebusan kita telah dibayar oleh juru selamat kita. Tidak ada yang perlu diperbudak oleh setan. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai penolong kita yang maha kuasa.
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-14. Disalin dari buku Selected Messages, buku 1 halaman 309 dan 310. Renungkan lebih dalam. Kapan terakhir kali Yesus membebaskan saya dari musuh? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat rohani, kekuatan sukacita bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga di dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik dan juga pesta demokrasi. Biarlah mereka dapat menjalankan dengan hikmat sorga agar boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan, swasta maupun negeri, biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar orientasi kepada pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah anak-anak harus memiliki dan memperoleh nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka sukacita dan juga hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.